Pasteurisasi merupakan suatu proses untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan. Proses ini tidak dimaksudkan untuk membunuh semua patogen yang terdapat pada makanan, melainkan untuk mengurangi jumlah patogen tersebut sehingga tidak menyebabkan penyakit bagi mereka yang mengkonsumsi hasil dari olahan pasteurisasi ini. Contoh produk pasteurisasi yaitu ada jus buah, ada susu, dan lain sebagainya. Pasteurisasi ini merupakan pemanasan bahan pangan yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 Celcius atau di bawah titik didih dengan waktu yang bervariasi dari beberapa detik hingga beberapa menit tergantung dari tingginya suhu dan jenis bahan yang digunakan. Pasteurisasi umumnya dikombinasikan dengan proses pengawetan seperti fermentasi dan penyimpanan suhu rendah. Tujuan utama pasteurisasi adalah untuk menginaktifkan sel-sel vegetatif, mikroba patogen, pembentuk racun maupun pembusuk yang bisa menyebabkan kerugian pada makanan. Sedangkan tujuan umum pasteurisasi adalah untuk mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk sehingga bahan pangan yang dipasteurisasikan tersebut akan mempunyai daya awet beberapa hari sampai beberapa bulan lebih lama daripada produk yang tidak dilakukan pasteurisasi ini sendiri. Seperti pada proses pasteurisasi untuk susu yang bertujuan untuk mematikan mikroba Coxiella burnetii dan pada pasteurisasi untuk minuman hasil fermentasi seperti bir bertujuan untuk mematikan kapang. Pasteurisasi untuk produk padat dilakukan dengan metode yang sama dengan melansir. Melansir sendiri yaitu bukan ditujukan untuk proses pengawetan. Namun, melansir adalah pendahuluan perlakuan panas untuk memperbaiki mutu dalam proses pengalengan sebelum proses lebih lanjut. Kemudian, pasteurisasi untuk sari buah dan bir di dalam kemasan botol menggunakan pasteurisasi kontinu dengan semprotan air panas. Dan untuk urutan pasteurisasi sendiri, itu dimulai dari pemanasan pendahuluan, itu adalah memasukkan produk olahan bisa jadi padat atau cair. Kemudian masuk ke tahap preheating, itu yaitu tahap pemanasan. Kemudian langsung ke tahap pasteurisasi, kemudian langsung dialihkan lagi ke atau dilanjutkan lagi ke pendinginan awal atau pendahuluan pendinginan. Kemudian langsung ke pendinginan total, kemudian langsung ke proses pengemasan sendiri. Proses pasteurisasi untuk bahan cair yaitu menggunakan penukar panas atau heat exchanger tipe plat, di mana terjadi transfer panas secara tidak langsung. Penukar panas tipe ini sering digunakan untuk proses pasteurisasi untuk susu, sari buah, dan bir. Pasteurisasi cair atau lebih dikenal dengan kontinu dilakukan dengan menggunakan heat exchanger yang proses berlangsungnya tanpa terputus. Bahan yang telah dipasteurisasi langsung dibawa ke tahap pendinginan dan dikemas. Di industri, metode kontinu lebih dipilih karena dapat menghasilkan volume pasteurisasi yang lebih banyak, waktu proses yang lebih singkat, pemakaian listrik yang lebih rendah, dan tentunya kerusakan protein yang lebih sedikit. Jenis pasteurisasi. Di sini terdapat dua, yaitu ada High Temperature Short Time atau HTST, yaitu pada suhu 73 derajat Celcius selama 15 detik, dan Flash Pasteurization, yaitu pada suhu 85 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius selama 2-3 detik. High Temperature Short Time atau HTST dan Flash Pasteurization sebenarnya adalah sama. Ini adalah metode yang
pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993 dan terbukti mengurangi 99,99% bakteri berbahaya. Ini adalah metode yang lebih cepat dan tentunya hemat energi dan mempertahankan warna dan rasa suatu produk. Kombinasi suhu dan waktu yang dipakai pada proses pasteurisasi bergantung pada 1. Ketahanan terhadap panas mikroba yang diincar untuk dimusnahkan. 2. Kepekaan atribut mutu produk pangan terhadap panas. Alat-alat pasteurisasi bergantung pada tipe produk yang akan dihasilkan. 1. Pada pasteurisasi makanan dalam kemasan, digunakan stainless tunnel. 2. Pada pasteurisasi makanan yang tidak dimasukkan dalam kemasan, digunakan alat bernama flathead exchanger. Jadi, alat-alat tersebut bisa digunakan dalam perawatan unit pasteurisasi susu. Dari berbagai macam peralatan pasteurisasi susu, maka alat penukar panas head exchanger merupakan alat yang paling esensial dalam proses pasteurisasi. Karena tidak saja digunakan untuk proses pemanasan susu, healing dan regenerasi, tetapi juga untuk dengan air, es agar suhu susu segera berada pada suhu 4 derajat Celcius, di mana semua kegiatan mikrobiologis dan enzimatik susu berhenti. Dampak dari pasteurisasi. Proses pasteurisasi sendiri tidak menyebabkan dampak yang berarti secara fisik bagi makanan. Tidak ada perubahan rasa ataupun aroma. Pada pasteurisasi juga tidak terjadi perubahan warna. Namun, dari segi nutrien, banyak dampak-dampak yang diakibatkan oleh pasteurisasi. Berdasarkan beberapa penelitian, pasteurisasi dapat merusak 38% vitamin B kompleks. Selain itu, terjadi denaturasi protein selama proses ini berlangsung, dan presipitasi mineral tidak terlihat.